Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba melihat ya sedikit demi sedikit apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dari sisi pelajaran ya, karena sebagaimana yang Allah perintahkan ya di dalam Al-Quran, afala tatadabbaruna Al-Quran, ya, apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Oleh karena itu, ini menjadi sebuah perintah bagi kita yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa terkoneksi dengan Al-Quran, untuk senantiasa berusaha mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ya, mentadaburi berbagai hal apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ya, bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar ya, dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah ya, oleh Allah, lalu kemudian dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini di dalam program Tadabbur Al-Quran, Hari ini kita akan coba memasuki pembahasan tentang surah Al-Ashr ya. Surah Al-Ashr ini adalah surah yang ke-103 ya, di mana tema besarnya adalah tentang masa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, surah Al-Ashr ini surah yang biasa kita baca ya, biasanya kalau di zaman kita sekolah, zaman saya lah ya zaman saya masih SD dulu ya, surah Al-Ashr ini menjadi surah favorit untuk dibaca sebelum pulang sekolah. Mungkin ya kalau ditanya kenapa itu yang dibaca, itu sebagai reminder atau pengingat kita bahwa waktu yang kita waktu yang kita jalani ini ya, tidaklah kemudian sebagai sesuatu yang remeh, simple begitu saja ya.
Tapi bagi seorang muslim ya, setiap perjalanan waktu itu kemudian harus difahami bahwa ya, ada sesuatu yang besar ya, sesuatu yang besar yang sedang yang akan kita hadapi melalui berjalannya waktu. Dan kalau berbicara waktu di dalam Al-Quran, nanti kita akan lihat ya di sini sebagaimana yang diungkapkan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri dalam buku yang ditulis beliau ini ya, yaitu Tadabbur Juz Amma. Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan porsi yang besar di dalam Al-Quran dan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menunjukkan waktu. Ya, bahkan digunakan sebagai sumpah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut ya waktu-waktu tertentu di dalam Al-Qur'an, ini menjadi sinyal bagi kita bahwa ya, urusan waktu ini bukan urusan sepele, bukan urusan ringan, tetapi adalah sebuah urusan yang besar. Karena itu tadi ya, kita harus memahami hidup kita di dunia ini hanya sekali, ya, tidak akan berulang lagi. Kemudian kehidupan yang kita alami juga tidak panjang, ya, tidak lama, apalagi jika dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Ya, tidak ada seujung kukunya begitu ya kehidupan di dunia ini. Ya, kalau kemudian dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, ya, kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu kemudian ya, bahwa kesadaran kita tentang adanya kehidupan yang abadi kekal, ya, dan itu menjadi penentu kesengsaraan dan kebahagiaan kita, maka kita tidak boleh kemudian berleha-leha melengah-lengahkan waktu yang kita jalani sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Jadi dalam waktu yang sedikit dan sempit ini kita berjuang bagaimana kemudian kita meraih keridhaan Allah untuk kemudian menjalani waktu yang tak terbatas ya, di alam akhirat nanti dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, dalam surah Al-Asr ini diketahui bahwa surah Al-Asr ini diturunkan di kota Makkah. Nah, ya. Jadi ini masuk ke dalam kategori surah Makkiyah. Nah, posisi turunnya surah Al-Asr ini disebutkan oleh para ulama itu setelah surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak ya wa wada'na anka wizrak. Dan surah ini boleh dikatakan sebagai surah yang sangat pendek ya, hanya 3 ayat. Ya, namun ya walaupun surah ini pendek begitu ya, hanya 3 ayat, tetapi ya, menurut sebahagian ulama mufassir, ya, salah satunya adalah Imam Syafi'i yang juga merupakan imam mazhab ya, sekaligus juga fuqaha ya, ahli fikih, ya, dia mengatakan ya, seandainya begitu Al-Quran ini dicukupkan dengan surah pendek, ya, maka surah Al-Asr ini sudah mencakup ya, sudah mencukupi mewakili semua apa yang ada dalam Al-Quran. Kurang lebih seperti itu ya makna dari ucapan Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa surah yang pendek ini, ya surah Al-Asr ini, memiliki makna yang begitu mendalam. Maka sayang juga kemudian sering kita baca tetapi kita tidak paham. Sering kita ulang-ulang, sering kita kita dawamkan untuk kita baca dalam beberapa aktivitas kita, tetapi kemudian ya, hati kita tidak tersentuh dengan kandungan maknanya yang begitu dalam. Nah, ini yang kemudian kita tidak boleh biarkan ya ketidakfahaman kita, ketidakpedulian kita tentang makna ya yang terkandung ya atau tafsir-tafsir yang terkandung dalam surah ini. Oleh karena itu kita coba ya sedikit memahami apa sesungguhnya pesan penting yang harus senantiasa kita ingat di dalam surah Al-Asr ini. Nah, dikatakan bahwa apa yang menyebabkannya sukses dalam kehidupannya atau sebaliknya hancur berantakan, ini di dalam kehidupan manusia ya, ini dijelaskan di dalam Al-Quran.
di dalam surah Al-Asr ini. Jadi tema surah Al-Asr ini adalah tema tentang sebab kebahagiaan dan sebab kerugian yang bisa diderita oleh manusia. Ya, mau berantakkah hidupnya, mau tertibkah hidupnya, mau sukseskah hidupnya, mau jayakah, mau sengsarakah hidupnya, ini kuncinya, penjelasannya ini terkandung di dalam surah Al-Asr. Ya, baik di dalam kehidupan di dunia ini maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Nah, semua manusia ya tak terkecuali, artinya siapapun ya, itu berpotensi merugi. Ya. Kecuali orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Asr ya. Sebagaimana Allah firmankan ya di dalam surah ini dari mulai ayat 1 hingga ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar ya, ada yang menerjemahkannya wal asr ini sebagai waktu asar ya. Waktu asar itu artinya waktu yang tidak lama lagi kita akan menyaksikan matahari terbenam. Ya. Kalau maghrib jelas ya, waktu terbenamnya matahari. Nah, waktu asar ini adalah waktu yang jaraknya ya, antara waktu ini dengan terbenamnya matahari tidak jauh, tidak lama. Ya, kalau sekarang kita lihat misalnya di jam waktu sholat ya, waktu asar itu kan di jam 3.10 atau jam 3.15 menit ya waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian waktu maghribnya terbenamnya matahari itu sekitar pukul 6. Nah, jadi sekitar 3 jam ya, 4, 5, 6. Hanya 3 jam setelah waktu asar maka matahari terbenam. Ya. Jadi kalau ini misalnya kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang menjalani kehidupannya dengan pergantian umur, ya. Dari kita lahir ke alam dunia ya, dari rahim ibu kita, dari usia 0 gitu ya. Dari usia 0 hari, dari usia 0 lah gitu, sampai kemudian kita mungkin ada di antara kita yang umurnya di atas 60, kalau Nabi kan 63 atau 64 ya. Ada kita yang melampaui itu ya, ada yang 70 ya, ada yang 80, ada yang 90. Nah, ini kita harus paham gitu ya. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita dalam surah Al-Asr ini ya, bahwa waktu yang sedang kita jalani ini ya, ada waktu yang kemudian menjadi waktu yang krusial. Di waktu itu kemudian kebahagiaan dan kesengsaraan kita, untung ruginya kita ditentukan di waktu ini ya, yaitu waktu asar. Kapan waktu asar ya? Ya, kalau kita koneksikan dengan hadis-hadis ya yang disebutkan Rasulullah SAW dan juga apa yang disebutkan dalam Al-Quran ya, waktu asar bagi seorang manusia adalah ketika dia menginjak usia 40 tahun. Nah, inilah waktu asar kita ya. Makanya ya, ada hadis yang mengatakan kalau udah umur 40 ya masih juga belum serius kepada agama, besar kemungkinan ya hidupnya akan merugi, ya akan begitu terus sampai dia meninggalkan alam dunia. Nah, oleh karena itu kemudian ya, kita yang sudah berkepala 4 ini ya, yang sudah menginjak usia 40 ya, kalau kita lihat kan banyak ya, masuk usia 40 ya, banyak yang tidak survive. 45 ya, beberapa orang teman dekat saya, beberapa orang guru saya ya, meninggalnya di usia 40-an gitu ya, 45, 43 yang menjelang 50 lah begitu. Belum kepala 5, masih kepala 4. Sudah banyak meninggalkan alam dunia. Jadi ini menggambarkan memang usia 40 ini adalah usia yang krusial. Oleh karena ini kita harus perhatikan. Bahkan ya, kalau kita lihat penggunaan huruf waw ya di dalam surah Al-Asr ini ya, ulama mengatakan bahwa huruf waw di situ adalah waw sumpah ya, waw qasam. Ya, ini menandakan Allah menjadikan waktu asar
sebagai sebuah titik reminder, ya, peringatan. Hey, udah waktu asar nih, ya, gitu ya. Ya, perhatikan nih, gitu ya. Nah, ini yang benar harus kita pahami. Innal insana lafi khusrin. Ya, sesungguhnya manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, di waktu asar itu ya berada di dalam kerugian. Ya, rugi. Ya. Illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, ya, rajin berbuat baik, ya. Wa tawassaw bil haq, ya, rajin juga kemudian mengingatkan, ya, orang akan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga rajin mengingatkan orang agar tetap di dalam kesabaran. Nah, ya, jadi secara umum sahabat hadirin yang dirahmati Allah, berbicara waktu, ya, harus disadari bahwa waktu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, sangat mahal, ya. Karena ya kita tahu ya, dalam waktu hidup kita yang singkat ini, kalau kita berhasil melaluinya sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang tiada tara, ya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, ya. Apa sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah ada mata yang pernah melihat, ya. Jadi kenikmatan yang begitu besar yang akan Allah berikan, dan itu sifatnya abadi selama-lamanya. Maka ya ketika kita terlahir ke alam dunia dengan segala kenormalan yang Allah anugerahkan kepada kita, ini adalah sebuah kenikmatan, sebuah anugerah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan kemudian ya kita harus perjuangkan dengan waktu yang singkat ini, ya, sebagai pemberian Allah yang berharga ini, kita meraih kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, ya, dengan menggunakan bagian-bagian waktu, ya. Bahkan beragam waktu yang Allah sebutkan itu, ya, sebagai sumpahnya. Dan bahkan kalau dilihat juga, ya, di dalam Al-Quran ini banyak ayat yang kemudian menjadikan urunutan waktu, ya, sebagai bagian dari cerita-cerita, ya, bagian dari kisah-kisah yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Ya. Ya, jadi Allah dalam Al-Quran itu, ya, runut, ya, Allah berbicara, ada ayat tentang masa lalu, ya. Ya, zaman sebelum kita ada itu Allah jelaskan. Kemudian Allah juga menyebutkan, ya, bagaimana kita seharusnya hari ini, gitu, ya, sebagai manusia, dan bagaimana kemudian apa yang akan dialami oleh manusia pada masa yang akan datang. Semua kan itu urutan waktu. Dulu, sekarang, dan nanti, begitu, ya. Nah, jadi ini kemudian menjadi sebuah penekanan. Nah, Al-Quran menyebutkan jenis-jenis waktu, ya, ini sebagai contoh saja, ya, ada namanya waktu malam, ya, ada surahnya, surah Al-Lail, ya. Kemudian kalau dihitung-hitung, ya, penyebutan kata Al-Lail, ya, waktu malam ini ada sekitar 73 kali, ya, kata Al-Lail diulang di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga bentuknya lailan, ya, bentuk lain dari kata Al-Lail, ya, itu lailan. Diucapkan disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Kemudian juga kata lainnya yaitu lailah, ya, sama juga, bentuk lain dari kata al-lail, disebut sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Kemudian juga ada bentuk kata yang maknanya sama tetapi berbeda, yaitu bayatan. Itu juga sama, malam, ya, disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Lalu kemudian ada kata siang, ya, atau an-nahar. Ya, nahar ini, ya, waktu siang ini Allah sebutkan sebanyak 50 kali, ya, 53 kali. Kemudian ada lagi bentuknya naharan, ya, sama juga siang, ya, disebutkan sebanyak 3 kali. Kemudian waktu pagi, ya, dengan kata al-ghudu, ya, itu Allah sebutkan sebanyak 3 kali. Kemudian bentuk lain dari kata al-ghudu atau yang maknanya sama, pagi, itu bukratan, Allah sebut sebanyak 7 kali.
Kemudian pagi dalam bentuk kata lain itu al-ibkar juga Allah sebut sebanyak 2 kali. Ya, bahkan yang umum ya ada juga kata as-subuh ya, as-subuh ya. Ini juga sama pagi maknanya Allah sebut sebanyak 4 kali. Kemudian juga ada kata al-falak juga sama maknanya pagi. Allah sebut sekali ya. Lalu kemudian ada al-fajar ya, ini waktu fajar Allah sebut sebanyak 5 kali. Kemudian ada waktu duha, ini juga pagi sebetulnya. Di pagi hari Allah sebut sebanyak 3 kali. Kemudian ada kata waktu petang ya, atau al-asal ya. Ini Allah sebut sebanyak 3 kali. Kemudian kata asilan ya, asilan ya. Petang juga itu Allah sebut sebanyak 4 kali. Kemudian asyian ya, asyian juga sama petang, itu Allah sebut sebanyak 4 kali. Selain itu ada penyebutan yang umum seperti al-waktu. Nah, ini Allah sebut sebanyak 2 kali. Kemudian ad-dahar juga sama, ini waktu ya. Allah sebut sebanyak 2 kali, dan al-asr ya. Nah, ini yang kita bahas Allah sebut 1 kali. Nah, jumlah keseluruhan ya nama-nama waktu-waktu yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an itu ya kalau dihitung ada 193 kali ya. Dari sekian ribu ayat ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata waktu itu ya, dalam berbagai bentuknya sebanyak 193 kali. Itu diulang-ulang. Nah tentu ya sebagai orang yang cerdas ya, berakal sehat begitu, kita harus paham kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sesuatu yang mungkin maknanya sama, konotasinya sama, tapi diulang-ulang berkali-kali. Ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya sebagai contoh saja ketika orang tua kita ya seringkali mengulang-ulang sesuatu yang sama kepada kita sebagai sebuah nasihat. Maka itu memberi makna kepada kita bahwa apa yang diucapkan, apa yang disampaikan itu sangat penting. Sehingga dia ingin memastikan kita ingat ya, dan terus mengulang-ulangnya. Nah demikian pula kemudian ketika berbicara waktu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, beragam jenis waktu ya, nah ini mengingatkan kita sebetulnya, hai manusia ya, penting kalian untuk memahami, mengingat ya, perjalanan waktu yang sedang kalian hadapi ini ya, jangan lalai ya, dengan waktu hidup umur yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya setidaknya yang bisa kita fahami dari pengulangan-pengulangan tersebut ya. Nah jumlah yang 193 kali ini ya, menurut Dr. Saiful Bahri belum termasuk jenis aktivitas di pagi hari. Ada tasbihun ya, ini menunjukkan aktivitas di waktu pagi hari. Artinya juga itu kan mengaitkan antara kegiatan amalan dengan waktu, terkait juga dengan waktu. Kemudian tuzhirun ya di waktu zuhur begitu ya. Kemudian asra ya di waktu asar. Kemudian ada juga ya seperti jumlah bilangan malam ya, kata sab'a layalin ya, 7 malam ya. Itu juga yang bentuknya plural gitu. Nah selain angka-angka yang disebut Allah tadi juga ya yang disebutkan tadi ya, Allah juga mengingatkan ya, batas waktu manusia yang sering disebut dengan kata ajal ya, ajal ini juga waktu, batas. Lafaz ajal ini juga digunakan untuk batas akhir iddah ya, seorang wanita yang diceraikan ya, atau ditolak oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Dan kata ajal juga sering diartikan sebagai akhir dari usia manusia di muka bumi, makanya udah ajalnya gitu kalau bahasa kita. Nah Allah juga memperhatikan waktu dengan menyebut satuan-satuan waktu ya dalam bentuk single ya, dalam bahasa yang mufrad ya single, atau juga jamak atau plural ya, seperti kata yaum ya 1 hari, atau ayyam ya banyak hari, kemudian bulan ya syahar, kemudian syahrain 2 bulan, syuhur ya banyak bulan, atau ashur banyak bulan, atau tahun ya dalam Al-Quran itu ya penggunanya ada kata sanah ya, sinin, atau am ya, sanah tahun, sinin banyak tahun ya, am juga banyak tahun. Nah selain jenis-jenis waktu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya,
Allah juga bersumpah dengan lafaz al-asr tadi ya. Dalam surah al-asr ini kita lihat ya, bunyi kata wal asr itu Allah gunakan dalam bentuk sumpah ya, demi waktu asar ya, demi waktu, demi masa. Nah, kalau berbicara sumpah ya, nah ini kalau berbicara sumpah dengan waktu yang mutlak ini menegaskan bahwa setiap manusia ya, kalau Allah gunakan waktu ini sebagai sumpah begitu dalam konteks surah Al-Asr ya, waktu asar ini, maka ini kemudian mutlak menegaskan bahwa setiap manusia berpotensi terjebak dalam kerugian ya, wal asri innal insana lafi khusr. Maka ya maknanya ya di balik itu adalah ini adalah sebuah kemungkinan yang besar ya bagi manusia yang kemudian Allah sifatkan merugi. Ya, pada umumnya secara umum manusia itu Allah Subhanahu wa taala katakan akan terjebak ke dalam kerugian. Ya. Ya, potensinya besar gitu ya untuk kita terjebak dalam kerugian. Nah, waktu yang dipakai sebagai sumpah ini bukanlah sembarangan waktu dalam surah Al-Asr ini. Nah, salah satu derivasi kata ain sodra ya asr adalah asyr yang berarti jus buah atau intisari buah. Nah, ini kita dari segi bahasa gitu ya. Nah, dari sini kemudian seolah-olah ya kalau kita sambungkan tadi ya kata wal asr itu ya, demi masa atau demi waktu atau waktu asar, kemudian ada perubahan kata di dalam bahasa Arab yang mirip-mirip ya dengan kata ain sodra ya atau asar ini adalah asyr ya. Asyr ini adalah jus buah atau intisari buah. Ya, buah itu kalau di blender kan jadi sari gitu ya. Sari buah gitu. Nah, ini seolah-olah ya Allah bersumpah dengan intisari waktu. Ini kalau bisa bicara intisari, inti itu kan artinya poin penting gitu ya. Kita makan duren ya, yang kita makan intinya yang di dalamnya itu. Kita makan buah yang kita ingin ambil kan inti dari buah. Inti dari buah itu kan adalah vitamin C-nya gitu ya, atau juga mungkin zat-zat lainnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya seolah-olah ingin menegaskan betapa pentingnya waktu ini sampai kemudian diingatkan kita kepada intisari dari waktu itu. Nah, sebagaimana dituturkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi ya, ketika beliau menafsirkan surah Al-Asr, bahwa yang dimaksud di dalam kata Al-Asr ini bukanlah sekedar waktu, tetapi waktu yang sangat penting dan juga waktu yang menjelaskan masa-masa yang dilewati oleh berbagai kaum terdahulu ya, juga disebut dengan kata unsur ya. Ya, dibentuknya adalah jamak ya, jamak ya. Supaya umat Islam kemudian belajar dari mereka dan tidak terjerembab dalam kerugian sebagaimana yang menimpa kaum ya sebelum mereka dulu. Nah, seseorang yang memiliki waktu yang sama yang diberikan kepada orang lain, tetapi faktanya kualitas seseorang kualitasnya bisa saja berbeda ya. Sama-sama dianugerahkan Allah umur misalnya 50 tahun, 70 tahun. Tetapi faktanya ya, banyak kemudian keragaman yang kita temukan dari orang-orang yang usianya sama ini di dalam memanfaatkan umurnya. Nah, begitu. Ya, jadi persoalannya bukan pada umur yang Allah berikan, tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu ya, atau umur yang Allah berikan kepada kita. Ya, tidak sedikit orang yang tidak mengetahui dan tidak menyadari akan konsep waktu produktif. Nah, kebanyakan orang tidak memahami intisari waktu. Jadi seolah-olah ya waktu itu berjalan begitu saja. Apa intisari dari waktu itu mereka tidak paham. Padahal sebetulnya ya, intisari waktu itu adalah bagaimana kita bisa menggunakannya secara produktif. Ya. Atau bahasa simpelnya intisari waktu adalah produktivitasnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kerjakan di dalam bilangan waktu yang kita lalui. Nah, jumlah hari, jumlah bulan, jumlah tahun bagi manusia adalah sama. Tetapi hanya orang yang beriman dan beramal soleh saja ya, serta kemudian saling mengingatkan kepada
kebenaran dan kesabaran. Nah, ini kemudian orang-orang ini mampu menggunakan waktu dengan baik dan optimal. Nah, ya kalau kita lihat ya, orang-orang kafir juga hidup gitu kan. Mungkin waktu hidup dia bisa jadi lebih panjang daripada orang-orang beriman. Atau katakanlah waktu hidupnya sama, tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan kualitas waktu seorang yang kafir dengan kualitas waktu seorang yang mukmin sangat berbeda. Waktu yang dilalui oleh seorang mukmin adalah waktu yang penuh dengan amal soleh, ya. Waktu yang dijalani dengan keimanan dan amal soleh serta ta'awun, ya, saling membantu, ya, di dalam mengingatkan manusia untuk tetap di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Nah, dalam menyebutkan perumpamaan tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang perbandingan yang tidak sama. Bahwa satu hari menurut Allah Subhanahu wa taala, ya, ada ayat yang menyebutkan diumpamakan setara dengan 1000 tahun. Ya. Ka'alfasanatin mimma ta'udun, ya, bunyi ayatnya begitu, ya. Seperti 1000 tahun dari perhitungan kamu. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-47 dan juga surah As-Sajdah ayat yang ke-5, ya. Nah, perumpamaan waktu tempuh para malaikat untuk naik dari bumi ke langit begitu. Juga itu Allah buat nisbah, ada perbedaan penghitungan, ya. Jadi 50 kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, kalau malaikat menempuhnya 1 hari, ya, maka dalam hitungan kita, ya, itu adalah 50.000 tahun namanya, ya. Khamsuna alaf, ya. 50.000 tahun seperti dalam hitungan kita. Nah, ini bisa kita dalam surah Al-Ma'arij, ya, ayat yang ke-4. Ya. Jadi 1 hari bagi malaikat, nah, itu seperti 50.000 tahunnya perjalanan kita untuk sampai ke langit, ya, sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian 1 hari di dunia pun menjadi sangat relatif. Ya, 1 hari manusia di bumi diperkirakan setara dengan mendekati 24 jam. Ya, ini berbeda dengan pengertian 1 hari di planet-planet lainnya. Ya, bisa kurang dari 24 jam atau bisa jauh lebih banyak, ya. Demikian halnya 1 hari bagi orang yang sedang berduka dan atau sedih, ya, tentu berbeda kondisinya dengan waktu bagi orang yang sedang berbahagia atau bergembira, ya. Ya. Walaupun waktunya sama, ya, dalam hitungan menitnya sama begitu kan. Tetapi ketika kondisinya berbeda, rasanya juga jadi beda. Nah, inilah yang kemudian konteks bagaimana kita memahami esensi dari waktu itu. Bagi orang yang sedang menderita, sedih, waktu itu terasa lama. Dari menit ke menit, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke bulan, dari hari ke minggu, ke pekan, ya. Dari pekan ke bulan, dari bulan ke tahun. Bagi orang yang bersedih itu adalah waktu yang sangat lama. Apalagi kondisinya menunggu. Menunggu itulah. Tapi bagi orang yang sedang bergembira, berbahagia, waktu itu seolah-olah tidak terasa. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami maksud dari bagaimana Allah menyebutkan, ya, adanya persepsi kita tentang waktu dengan persepsi Allah tentang waktu. Maka dari itu kemudian sesungguhnya jadi waktu itu sangat relatif, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sanggup meniadakan batas-batas waktu yang kita rasakan. Ya, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya. Sebagaimana kita ketahui beliau diperjalankan Allah pada malam hari dan kembali ke Mekah lagi, ya, sebelum malamnya habis.
ya, beliau berangkat pada malam hari dan sebelum sepertiga malam terakhir habis, Rasulullah SAW sudah pulang. Ya. Nah, kata lailan dalam surah Al-Isra ya, tidak menjelaskan jenis waktu malam. Karena perjalanan malam dijelaskan melalui surah lafaz Asra ya. Di ayat dalam surah Al-Isra itu. Namun kata lailan ya, kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam ya, kata lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kata lailan itu memberikan keterangan bahwa Allah memperjalankan hambanya dengan waktu sebagian malam saja. Dan bukan dari seluruh malam ya, katakan dari mulai maghrib sampai subuh, enggak ya. Allah hanya menggunakan waktu untuk memperjalankan Rasulullah SAW itu sebahagian saja, tidak keseluruhan malam. Nah, jarak tempuh antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, yang termaktub secara tekstual di dalam nas ya, dengan pendekatan realitas ya, dengan pendekatan realitas saat itu tidaklah mungkin ditempuh oleh manusia biasa dalam waktu satu malam. Katakanlah sekalipun kata dimaknai ya, lailan itu katakanlah seluruh malam ya, dari mulai maghrib sampai subuh ya, tetap saja itu tidak kemudian diterima oleh manusia ketika itu bisa dilakukan ya, perjalanan dari Mekah ke Palestina. Nah, apalagi bunyinya cuma sebagian dari malam. Wah, lebih bingung lagi ya orang-orang kafir ketika itu. Nah, belum lagi jika kemudian ya cerita kisah bagaimana Rasulullah SAW berjalan ya di mi'rajkan ya dari Palestina itu menuju ke Sidratul Muntaha untuk kemudian menemui dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan tidak diketahui tempatnya, tidak dijelaskan secara rinci dan tidak ada keterangan bagaimana pertemuan itu terjadi. Bagi sebagian orang yang kemudian ya, menggunakan, ya, menggantungkan pemahamannya kepada pemahaman akalnya yang penuh keterbatasan, ya kemudian tidak masuk ke dalam kalkulasi. Ya, bagaimananya gitu ya. Tetapi bagi orang yang tadi ya disebutkan ya, memahami ya, konsep keimanan dengan jelas ya, mengimani Allah dengan sempurna ya, bagaimana Allah ya, membuat segala sesuatu itu mudah ya, maka kemudian itu tidak ada persoalan untuk diterima sebagai sebuah keyakinan dan kebenaran. Toh nanti kita akan mengalaminya sendiri gitu ya. Nah, sebagian kecil ulama dan para pemikir berpendapat bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra hanya ruhnya saja. Itu tadi karena dalam hitungan akalnya ya nggak mungkin lah begitu ya, malam Rasulullah itu pergi gitu ya dari dalam waktu yang singkat dari Mekah ke Palestina, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dengan fisiknya begitu. Kalau dikalkulasikan berapa kecepatannya begitu ya. Kemudian diukur lagi mampu nggak fisik manusia itu menempuh kecepatan sedemikian ya. Belum lagi bicara apa yang digunakan gitu ya, kendaraannya seperti apa gitu. Maka kemudian ada sebagian ulama dan juga ada pemikir yang mendapat sebetulnya ya bagi mereka yang diisrakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bertemu dengannya ya, bukan fisiknya Rasulullah SAW tetapi ruhnya saja. Nah, gitu. Namun ya, pendapat ini sangat lemah dan tidak didukung oleh dalil yang kuat. Nah, karena kan tidak ada keterangan yang mendukung itu juga di dalam nas ya, bahwa Rasulullah katakanlah hanya berjalan secara ruh saja, fisiknya tetap di situ ya. Karena perjalanan ruh atau spiritual bisa saja diklaim siapa saja atau dilakukan oleh banyak orang. Sementara perjalanan Isra dan Mi'raj ya, adalah perjalanan luar biasa yang terjadi sebagai salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Tentu pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah perjalanan ruh dan jasad menjadi mazhab mainstream yang paling utama gitu. Dan diyakini kebenarannya oleh jumhur ulama dan berbagai kalangan kaum muslimin. Nah, teori fisika modern membantu kita memahami mukjizat Rasulullah ketika beliau melakukan perjalanan Isra tersebut. Dan untuk menjawab masalah ketahanan tubuh ya manusia dalam kecepatan cahaya, ada seorang
tokoh yang namanya Insinyur Agus Mustafa, ya. Beliau adalah pakar nuclear engineering, memberikan skenario rekonstruksi dengan menggunakan teori anihilasi. Ya. Anihilasi. Teori ini dikenal dengan fisika inti atau kuantum, yaitu suatu materi ya bertumbukan dengan antimateri akan terjadi fenomena anihilasi ya, atau saling menghilangkan, dan timbul dua berkas sinar gamma ya. Dan sebaliknya jika sinar ini dilewatkan medan inti atom, sinar materi tersebut sinar tersebut lenyap dan berubah kembali menjadi pasangan materi dan anti materi. Nah, ini penjelasan secara teori ilmiah. Nah, itu ya. Bagi Anda yang mungkin paham ya bisa nyambung, ya nggak paham ya ngangguk aja lah gitu ya. Nah, beliau menjelaskan bahwa proses perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj dengan teori anihilasi ya, agar Rasulullah dapat mengikuti kecepatan Jibril dan Buraq, maka badan atau materi atau fisiknya Rasulullah SAW diubah menjadi badan cahaya. Ya, sebagaimana dalam sebuah keterangan hadis ya, beliau dibedah dadanya oleh malaikat untuk dibersihkan kalbunya sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Ya. Nah, pada saat inilah seluruh tubuh Rasulullah SAW berubah menjadi substansi cahaya. Ya, dan menurut ilmu fisika kecepatan cahaya itu mencapai 300.000 km per detik. Nah, Rasulullah melakukan perjalanan tersebut dengan jasad dan ruhnya serta kembali ke tempat semula dalam keadaan utuh, selamat seperti sedia kala. Tubuh beliau mampu menembus dan mengikuti kecepatan cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah sekaligus ujian bagi orang-orang beriman. Dan juga orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya, dan ini teorinya bukan teori buatan ya, karena memang ada juga ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu ya tubuhnya bercahaya. Bisa dilihat di dalam surah At-Tahrim ya, di mana Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu ya, tubuhnya bercahaya ya dari kiri dan kanan. Bahkan nanti orang-orang yang munafik ya, yang tidak punya cahaya tubuhnya padahal dulu merasa adalah bagian dari orang yang beriman, akan mengejar orang beriman untuk meminta cahaya dari tubuh mereka. Maka kata orang beriman ketika carilah cahayamu sendiri, begitu kan, yang sudah kamu sia-siakan itu. Ya, dalam itu kan jelasnya nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tubuh orang-orang beriman itu bercahaya. Apalagi kalau kita berbicara tubuhnya Rasulullah SAW. Maka semakin nyatalah bahwa memang di dalam tubuh seorang mukmin, ya, tubuh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada unsur cahaya. Karena Allah sendiri adalah cahaya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ya, Allahu nurus samawati wal ardi, nuru kamasali nuri kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi sampai akhir ayat. Bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajar jika kemudian cahaya Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, ya, orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, senada dengan penalaran dari Insinyur Agus Mustafa, ya, dapat ditemukan keterangan yang menguatkan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah cahaya. Ya, tepatnya terdapat unsur cahaya dalam diri Nabi Muhammad ya, dalam surah surah Al-Maidah yang ke-15, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari sisi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu ya qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ya. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkannya. Kitab yang menerangkan satu zat, ya, kemudian cahaya yang datang juga satu zat.
Maka Nabi Muhammad di dalam ayat ini ya, disebut sebagai cahaya, ya, nurun minallah. Ya. Wa kitabun mubin. Ya. Nah, berdasarkan hal itu maka disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian yang sangat besar terhadap waktu. Tidak sedikit ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya, jenis-jenis waktu untuk bersumpah. Ya. Ya, Allah bersumpah dengan berbagai jenis waktu yang selalu dijumpai oleh manusia dan mengindikasikan bahwa hidup manusia sangat penting untuk diperhatikan. Ya, sepenting waktu-waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa penjelasan ya terkait dengan waktu itu ya, bisa disimpulkan bahwa keniscayaan urgensi waktu bagi manusia sehingga kualitas hidup seseorang bergantung dari kualitas interaksi, penghargaan dan pemanfaatan serta optimalisasi waktu yang ada. Nah, secara implisit ya mesti tidak berkaitan secara langsung dengan waktu ya. Keistiqomahan atau kontinuitas ya adalah sebuah cara efektif untuk kemudian membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu dan ketakutan masa depan. Ya, konteks balasan istiqomah di akhirat sangat jelas ya, terbebas dari khauf, ya, takut akan siksa dan murkanya Allah, dan juga hazan ya, kesedihan atau juga kesalahan dan dosa di masa lalu ya. Nah, keduanya ini kemudian dinafikan dan dijauhkan dari seorang yang istiqomah. Ya. Adapun konteks balasan istiqomah di dunia bisa dikiaskan dari perasaan yang serupa ya, yang diterima penduduk surga, yaitu ketiadaan rasa khauf ya, dan juga tahzan. Allah takhaf wa la tahzanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Nah, ayat kedua dalam surah Al-Asr menyatakan ya, potensi kerugian yang dialami oleh setiap manusia. Ya, Allah menyebutkan bahwa kata al-insan dalam bentuk singular artinya potensi kerugian mengintai setiap manusia, yang disebutkan satu-satu. Jadi Allah tidak berbicara kelompok ya, merugilah kelompok ini, tapi Allah merugilah setiap orang. Ya. Setiap kita ini punya potensi untuk merugi. Ya. Manusia yang tidak mengetahui intisari dari waktu, ya, maka dia tidak akan tahu bagaimana menggunakan waktunya dengan baik. Nah, pasti, dan kali itulah kemudian dia akan merugi. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah memesankan penggunaan 5 waktu ya, dari 5 waktu yang lainnya. Ya. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata ya Rasulullah mengatakan ya kepada seorang lelaki untuk menasihatinya. Gunakanlah 5 ya, iktaribu khamsun qabla khamsin ya. Dan gunakanlah 5 waktu yang datang sebelum yang 5. Apa saja itu ya? Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum kefakiranmu, masa longgarmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Nah, dalam hadis tersebut ya Rasulullah menjelaskan 5 kekuatan seorang manusia yang semestinya digunakan dengan baik sebelum datangnya 5 waktu yang lain yang kemudian melemahkannya, ya, yaitu waktu muda sebelum datangnya waktu tua, waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit, waktu kaya sebelum datangnya saat miskin, waktu longgar sebelum datangnya waktu sibuk, dan kemudian waktu hidup sebelum datangnya kematian. Maka kemudian ya disinilah ya ada kaitan erat antara waktu yang Allah berikan dengan pemanfaatannya. Nah, semuanya ya berkenaan dengan masa aktif dan produktif sebelum datang masa lemah dan fasif. Nah, jika diperhatikan redaksi hadis Rasulullah SAW, ya, seharusnya Rasulullah itu mencukupkan peringatan pada poin kelima saja, yaitu waktu hidup sebelum waktu mati. Tetapi kemudian faktanya kan ada 4 waktu lain yang Rasulullah SAW sebutkan. Dan ini menandakan bahwa ya Rasulullah SAW begitu menekankan apa yang disebut dengan produktivitas ya, waktu hidup kita sebelum mati kita. Jadi bukan hanya katakanlah fokus menunggu mati, tetapi bagaimana kemudian waktu hidup kita ini lebih produktif. Ya, di situ ada kata-kata muda, sehat, kaya, begitu ya. Kemudian waktu lapang, itu kan merupakan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia yang positif dalam kehidupan, dalam waktu hidupnya. Dan itu yang kemudian ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk digunakan, dimanfaatkan.
Jangan sampai kemudian ya, potensi-potensi menjadi lemah dan pasif. Ya, ketika kemudian datangnya ya kematian kepada kita. Nah, jika potensi kerugian dialami oleh manusia yang single, ya menariknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian secara komunal atau jama', di mana ungkapan berikutnya adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat ya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ya, dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan kesabaran. Nah, Allah tidak mengatakan illal ladzina aman ya. Ya kan disebut itu kan innal insan itu kan single. Tetapi ayat berikutnya Allah tidak menyebutkan single juga ya bentuk insannya, tetapi jama' ilal ladzina amanu, dan orang-orang ya, berarti banyak ya orang-orang yang beriman. Nah, dalam bentuk plural ya atau jama'. Nah, hal ini menurut Dr. Saiful Bahri ya, mengisyaratkan bahwa kebaikan akan lebih mudah jika dikerjakan secara bersama-sama dan dengan menjaga group value yang baik. Ya. Artinya nilai-nilai kebaikan komunal ya atau group value tadi ya, bahwa kita dalam kebersamaan ini ada nilai-nilai positif, karena kadang-kadang orang itu umumnya baik ketika berkumpul ya. Ya, orang kalau udah kumpul itu saling menjaga kebaikan. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan pesan di balik itu. Kebaikan-kebaikan kebersamaan seorang mukmin ini harus dijaga. Kemudian dilakukan dan diserukan dengan masif agar tidak ada ruang dan peluang kerugian atau kemungkinan yang mendekat dan menghancurkan potensi kebaikan yang kelak menimpa ya kepada setiap manusia. Jadi dari sinilah sahabat dan yang dirahmati Allah ya, pesan lain dari surah Al-Asr ini ya, selain tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang produktivitas waktu yang kita gunakan, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menawarkan solusi ya agar waktu kita ini produktif ya, tidak sia-sia, tidak kemudian mengantarkan kita kepada kerugian. Salah satunya adalah ya, untuk tetap berada di dalam jamaah ya, berada di dalam kebersamaan ya bersama dengan orang-orang yang beriman, agar kemudian ya, segala peluang yang sifatnya tadi ya melemahkan produktivitas waktu kita bisa kita hindari. Ya. Ada kalanya ketika kita sendiri kita menjadi lemah, tetapi ketika kita berada di dalam lingkungan, ya, berada di dalam jamaah, ya, berada dalam komunitas, berada dalam grup yang baik, ya, orang-orang beriman, orang-orang yang sama-sama beramal soleh, orang-orang yang sama konsisten di dalam kebenaran dan kesabaran, maka insya Allah ya waktu yang kita lalui juga akan produktif ya. Ya, ada semangat dalam diri kita untuk kemudian memanfaatkan waktu luang yang ada. Pada akhirnya ya sebagai sebuah kesimpulan ya setiap manusia itu berpotensi untuk merugi bila tidak mampu mengetahui waktu produktifnya. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Abi Kenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.